Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatur Rahma, NIM 1911100002571. Analisis nilai proses. Pengertian dari analisis nilai proses atau proses value analisis adalah suatu metodologi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan proses dengan mengidentifikasi sumber daya yang dikonsumsi dalam suatu proses dan dasar penyebab biaya itu. Tujuan dari analisis proses yaitu memungkinkan untuk menentukan keuntungan kompetitif yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, meningkatkan nilai bagi konsumen atau customer value dan meningkatkan efisiensi proses atau proses efisiensi. Meningkatkan nilai bagi konsumen. Proses bisnis atau value chain adalah suatu mesin yang menghasilkan nilai dalam wujud produk atau jasa bagi konsumen yang ingin membeli. Peningkatan proses efektif harus memulai dengan memahami yang benar terhadap konsumen dan bagaimana atau mendefinisikan nilai agar dapat menciptakan suatu sistem yang lebih efisiensi dari garbage in, garbage out. Meningkatkan efisiensi proses. Secara rata-rata, 20% dari semua biaya proses produksi dan 30% dari semua biaya proses jasa atau layanan dapat dihubungkan dengan aktivitas non-value add. Proses bisnis merupakan koleksi aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan mengabaikan industri atau sektor, organisasi manapun berusaha memberikan nilai secara efisien dibanding dengan saingannya yang mempunyai keunggulan kompetitif berbeda. Peningkatan proses dimulai dengan pemahaman terhadap pelanggan dan bagaimana untuk mendefinisikan nilai. Dalam jurnal proses value analysis, a strategic approach to cost reduction. Nama saya Septina Dwi Pratiwi, NIM 1911100002568. 3 komponen. A. Analisis penggerak. Analisis penggerak menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas, dan dalam setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran, misalnya membuat program komputer. Maka yang menjadi masukan adalah programmer, komputer, printer, kertas komputer, dan disket. Sedangkan keluaran aktivitas adalah hasil atau produk dari aktivitas. Dari contoh di atas, maka keluarnya adalah program komputer. B. Analisis aktivitas. Fokus utama dari analisis nilai proses adalah nilai. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal, yaitu aktivitas apa yang telah dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas, dan menentukan nilai aktivitas bagi organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. C. Pengukuran kinerja aktivitas. Hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan pengukuran aktivitas seberapa baik proses yang telah dilakukan. Pengukuran ini dapat dilihat dari segi keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini juga dirancang untuk mengetahui adanya perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Nama saya Rizky Amalia Dewi, NIM 1911100002576. D. Cara penggunaan dan pengimplementasian. Ada 5 langkah dan dalam analisis proses nilai ini, yaitu pertama, mendefinisikan karakteristik dari kepuasan konsumen. Terus kedua, menyiapkan diagram aliran proses. Ketiga, mengidentifikasi aktivitas non value added.
Keempat, menghapus aktivitas non-value added. Terus terakhir, kelima, mengimplementasikan perubahan dan mengukur pengembangan. Pertama, mengidentifikasi karakteristik dari kepuasan konsumen, yaitu berikut atribut yang sering berperan untuk memberikan kepuasan pelanggan bagi perusahaan manufaktur, yaitu terdiri dari melebihi kebutuhan yang berkualitas, terjadwal pengantaran, rekomendasikan ide pengurangan, menunjukkan fleksibilitas dalam mempertemukan perubahan jadwal konsumen. Yang kedua, menyiapkan diagram aliran proses. Diagram aliran proses mendokumentasikan semua aktivitas dari awal sampai selesai di dalam proses yang normal dari bagian atau komponen. Biasanya memberikan informasi seperti keputusan-keputusan dan aturan perintah, rata-rata pengolahan dan antrian waktu, jarak suatu tempat operasi untuk dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasikan aktivitas non-value added. Aktivitas non-value added adalah operasi ekstra dan fungsi yang dibangun dari inefisiensi dan inefektivitas, meliputi langkah-langkah yang ideal yang tidak memerlukan untuk mengkonversi material ke produk jadi. Contoh umum meliputi waktu setup yang lebih, persediaan yang ekstra, laporan operasional dan keuangan yang tidak akurat, penyortiran, menerima dan memeriksa, pengertian kembali, dan sisa aktivitas lain adalah value added yang jelas seperti painting, membungkus, menghias, dan mencatat, dan lain-lain. Yang keempat, menghapus aktivitas non-value added. Dengan proses mendokumentasikan langkah selanjutnya, mungkin untuk performance enhancement teams dan untuk mengurangi tingkatan aktivitas non-value added. Teams tersebut ciri khasnya terdiri dari 4 kepada 8 individu yang mewakili semua departemen. Fungsi kunci meninjau ulang proses, diagram aliran, dan teknik memecahkan masalah untuk mengurangi aktivitas non-value added. Yang kelima, mengimplementasikan perubahan dan mengukur pengembangan. Sebelum menerapkan usulan solusi, suatu tim menyusun garis dasar pencapaian data yang dibutuhkan. Pembentukan itu mencerminkan atribut ditingkatkan, misalnya hari bekerja dalam proses, rata-rata waktu setup, dan persen pengerjaan ulang. Terima kasih.